sebisa melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kewajiban. Semoga apa-apa yang telah kita laksanakan dari kewajiban dan hal-hal yang lainnya yang sunnah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah kita masih membaca terjemah kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, ya. Kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Taib. Kita sudah sampai kepada bab 181, bersabar terhadap gangguan orang lain. Hadis nomor 388. Beliau rahimahullah mengatakan, Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Yahya bin Wathab, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas, orang mukmin yang bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan sabar terhadap gangguan mereka, khairun minalladzi la yukhalitun nas, lebih baik dari orang yang tidak bergaul dengan manusia. Wala yasbiru ala adahum, dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh At-Tirmidzi, ya, dan Imam Ibnu Majah rahimahumullahu jami'an. Taib. Kandungan hadis ini, bahwa hadis ini menerangkan keutamaan bergaul dengan masyarakat, ya. Tidak menyepi dan mengasingkan diri dari mereka, ya. Hal ini dikarenakan orang yang bergaul dengan masyarakat bisa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta bisa mengarahkan mereka dengan nasihat-nasihat yang berharga. Dengan begitu maka ketentraman dan kebaikan akan menyebar di tengah masyarakat. Tidak menyendiri, menyepi dengan alasan takut terfitnah misalkan oleh masyarakat umum. Kebanyakan mereka itu adalah tidak mengerti tentang agama. Bahkan ini adalah peluang yang baik, ya, agar bisa mengarahkan mereka dengan bergaul bersama mereka, memberikan warna, memberikan arahan, bukan diwarnai tentunya. Ya. Dan ini adalah peluang dalam rangka apa? Menebarkan dakwah Islam. Taib. Bab nomor 182. Bersabar terhadap gangguan. Hadis nomor 389. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Sufyan, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, an Abi Musa, dari Abu Musa, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun aw laisa syai'un, tidak ada satu orang pun atau tidak ada sesuatu pun, asbara ala adan yasma'uhu minallahi azza wa jal, ya, yang lebih sabar atas gangguan yang ia dengar dibandingkan Allah azza wa jal. Wa innahum layadda'una lahu waladan,
Dan sungguh mereka menganggap bahwa Allah memiliki anak. Ya. Mereka mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Ya. Namun demikian Allah tetap ya memberi mereka afiat dan Allah memberi mereka rizki. Ya. Betapa sabarnya Allah Azza wa Jal, ya, dikata-katain, bahkan diklaim bahwa dia Azza wa Jalla memiliki anak, namun Allah tetap memberikan rizkinya, ya, kemudian memberikan afiatnya kepada orang-orang tersebut. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan kata adan yasma'uhu, yaitu perkataan atau ucapan-ucapan yang menyakitkan orang yang mendengarnya. Yu'afihim, yaitu menyingkirkan hal-hal yang tidak mereka sukai. Adapun kandungan hadis, yang pertama, hakikat sabar adalah menahan diri dari membalas dendam dan sejenisnya. Ya. Kemudian di sini disebutkan as-sabur adalah asma Allah. Namun yang sahih, as-sabur tidak termasuk nama Allah sampai ada dalil yang jelas. Wallahu a'lam. Ya. Dan Syekh bin Bas pun rahimahullah tatkala ditanya tentang apakah as-sabur ismun min asma'illah, ya, as-sabur nama dari nama-nama Allah, beliau rahimahullah mengatakan, ya, harus ada dalil yang menjelaskan tentang ini, harus ada hadis yang sahih. Ya. Karena hal ini merupakan perkara yang tauqifi, ya. Perkara yang kita harus diam sampai ada dalil yang memberikan penjelasan bahwa ini ditetapkan oleh dalil yang sahih, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas kesabarannya. Sampai-sampai terhadap orang-orang kafir yang menyatakan bahwa dia memiliki anak atau sekutu. Ya. Ini kesabaran yang luar biasa. Ya. Tatkala mereka mengklaim bahwa Allah memiliki putra, memiliki anak, ini jelas merupakan klaim, perkataan, ungkapan yang menyakiti Allah Azza wa Jalla. Namun Allah begitu sabar. Ya, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Allah tetap memberikan rizki kepada orang-orang kafir tersebut. Allah tetap memberikan afiatnya kepada mereka. Ya. Disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la ahad asbar ala adan yasma'uhu min Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang lebih sabar dari Allah tatkala ada gangguan. Ya. Innahu yusyraku bihi. Sesungguhnya Allah itu disekutukan. Ya. Mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wa yuj'al lahul walad. Dan kemudian Allah diklaim bahwa dia memiliki anak. Ya. Summa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Namun demikian Allah tetap memberikan afiat dan rizkinya kepada orang-orang tersebut. Ya. Maka Allah tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal, ya, kesabaran. Dan juga dalam hal-hal yang lainnya tentunya. Ya. Taib. Maka seyogyanya kaum muslimin hendaknya bisa meneladani bagaimana kesabaran ini betul-betul dipupuk. Ya. Kesabaran ini sebuah akhlak dan sifat yang mulia dan telah dicontohkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Betapa Allah diklaim demikian dan demikian padahal tidak seperti itu.
Ya, namun Allah tetap sabar dan tetap memberikan rizki dan afiatnya kepada orang-orang tersebut. Taib. Kemudian kandungan yang kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas kesabarannya sampai-sampai terhadap orang-orang kafir yang menyatakan bahwa dia memiliki anak atau sekutu. Ya. Taib. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ahlul ilmi bahwa kesabaran itu ya ibadah. Ya. Dan ibadah itu tanpa batas hingga kematian menjemput. Sehingga seseorang memang berusaha menahan diri sekuat-kuatnya untuk sabar. Ya, dalam rangka sabar. Dan sabar ini tanpa batasan. Karena sabar adalah ibadah dan ibadah tidak dibatasi hingga kematian datang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, dan beribadahlah kepada Rabbmu hingga kematian mendatangimu. Hadis nomor 390. Amr bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Shadiq, aku mendengar Syaqiq mengatakan, qala Abdullah, ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, qasaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kismatan. Ya. Rasulullah SAW membagi bagian kaba'di ma kana yaksib, sebagaimana ya bagian yang biasanya beliau bagikan. Faqala rajulun minal ansar. Maka seseorang dari kaum Ansor berkata, wallahi demi Allah, innaha laqismatun ma urida biha wajhullah. Sesungguhnya yang demikian ini adalah pembagian yang tidak diharapkan darinya mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Qultu ana, maka aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, la aqulanna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh aku akan adukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu wa huwa fi ashabihi. Maka aku menemui beliau di saat beliau bersama dengan para sahabatnya. Fasarartuhu, dan aku membisikkannya. Fashaqqa dzalika alaihi sallallahu alaihi wasallam wa taghayyara wajhuhu wa ghadiba. Maka kemudian setelah mendengar hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya merasa berat, ya. Merasa tidak nyaman hingga wajah beliau berubah dan kemudian marah. Hatta wadidtu anni lam akun akhbartuhu. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan sehingga ya aku menyesal sekiranya hal itu tidak aku kabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad udiya Musa bi aktsara min dzalika fasabara. Ya. Dahulu Musa telah disakiti dengan gangguan yang lebih banyak dari itu, namun ia bersabar. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Adapun kandungan dari hadis ini, yang pertama, bolehnya seorang pemimpin membeda-bedakan dalam pemberian. Ya. Seseorang lebih banyak dari yang lainnya sesuai dengan kebijakan pimpinan tersebut. Dan sesuai dengan pengamatannya, ya, tentang kesungguhan dan keikhlasan seseorang. Ya. Maka Nabi SAW tatkala membagi, ya, tentu ini adalah sebuah pembagian berdasarkan dengan pengamatan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang
pemimpin. Ya. Tayyib. Dan beliau menilai seseorang ya sesuai dengan apa yang terlihat dari kesungguhan dan keikhlasan seseorang, dari ijtihad ya orang tersebut, ini dapat bagian berapa, yang itu dapat bagian berapa. Dan beliau adalah contoh terbaik dalam kebaikan. Ya. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat pelajaran berharga bagi para pengemban dakwah. Ya. Yaitu hendaklah mereka berpaling dari orang-orang bodoh, serta tidak mengambil hati atas ucapan-ucapan mereka yang menyakitkan. Ya, artinya ucapan-ucapan yang menyakitkan, ya, tidak perlulah digubris, ya, berpaling. Baik. Bahkan mungkin tidak usah diladeni. Terkadang dengan diladeni, dengan ditanggapin, justru malah membuat orang-orang tersebut malah tenar, ya, malah populer. Baik. Ya. Beda misalkan dengan sebuah syubhat yang harus dibantah misalkan. Maka ahlul ilmi perlu ada orang yang membantahnya secara ilmiah. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi jika ada diskusi ilmiah, jika itu memungkinkan dan kemungkinan besar akan terjadi banyak kebaikan. Ya. Jika memang ada peluang-peluang misalkan dengan diskusi ilmiah, ya, akan terjadi misalkan banyak kebaikan. Ya, bukannya debat kusir yang mungkin sering kita lihat ya. Waktunya dibatasi oleh moderator, terkadang sangat-sangat sempit sehingga mau berargumentasi dengan banyak dalil terkadang langsung dipotong oleh moderatornya. Ya, terkadang akhirnya yang dicerna oleh sebagian orang adalah kesantunan di dalam bertutur kata. Padahal kesantunan di dalam bertutur kata belum tentu kemudian itu benar. Ya. Tayyib. Maka ini juga hendaknya kita berhati-hati di dalam bersikap kepada orang-orang yang ya seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini terdapat suri teladan paripurna dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, di mana beliau memaafkan dan mengampuni orang yang telah menyakitinya. Ya, jelas tadi salah seorang dari Ansor tadi sampai-sampai mengatakan, demi Allah ini adalah pembagian yang tidak diharapkan darinya mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Namun Nabi memaafkan ungkapan tersebut atau orang tersebut yang mengungkapkan hal yang menyakitkan bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau memaafkan dan mengampuni orang yang telah menyakitinya dengan ucapannya yang pedih. Ya, dan bahkan beliau mengemukakan contoh yang baik. Ya, beliau bersabar dengan hal itu, kemudian malah beliau mengatakan ya, bahwa Musa alaihissalam ya memaafkan sesuatu yang menyakitinya. Ya. Qad udiya Musa bi aktsar min dzalika fasabaru. Ya. Dahulu Musa telah disakiti lebih daripada hal tersebut dan Musa bersabar. Baik. Kemudian yang keempat, meniru orang-orang terdahulu yang setara untuk menenangkan jiwa dan hati. Ya. Dan ini penting ya. Tatkala kita ditimpa ujian ya, atau ada hal yang menyakitkan, mungkin kita bisa mengingat-ingat ya hal-hal yang serupa yang menimpa diri kita dan itu terjadi pada orang lain ya, pada orang lain yang mungkin ya itu lebih besar daripada apa yang menimpa kita, sehingga kita bisa menjadi tidak merasa sendirian ya, ditimpa dengan hal yang menyakitkan tersebut. Ya. Sebagai tasliyah bagi kita dengan mengingat pelajaran-pelajaran yang terjadi pada orang lain. Ya.
Jika kita ditimpa sebuah musibah, sebuah gangguan, sebuah hal yang menyakitkan, coba kita mengingat kembali bahwa selain kita juga pernah dicoba dengan hal tersebut, bahkan lebih dahsyat, ya, bahkan lebih menyakitkan. Sehingga ini menjadi semacam tasliyah, hiburan bagi kita. Ya, ternyata tidak hanya kita, kan gitu. Bahkan sekelas Nabi kita Muhammad SAW, manusia terbaik, beliau mendakwahkan risalah Islam dengan penuh akhlak karimah, full akhlak karimah. Itu saja beliau masih disakiti secara fisik dan psikis. Ya. Baik. Maka kita yang terkadang berkata keliru, salah, atau mungkin banyak salahnya, ya, wajar jika ada orang yang tidak suka dengan kita, walaupun mungkin niat kita dalam sebuah hal itu kebaikan. Para akhwat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian bab selanjutnya nomor 183, memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Hadis nomor 391. Sodaqah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abil Ja'ad, dari Ummud Darda. An Abi Darda, dari Abu Darda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala unabbiukum bidarajatin afdhala minas shalah wassiyam wassadaqah. Maukah kalian aku kabarkan tentang derajat yang lebih utama dari salat, puasa dan sedekah? Ya. Qalu bala. Mereka menjawab tentu. Qala, lalu beliau bersabda, salahu dzatil bain wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Memperbaiki hubungan di antara sesama. Maksudnya inilah yang lebih utama derajatnya dibandingkan sholat, puasa dan sedekah, yaitu memperbaiki hubungan di antara sesama. Sedangkan merusak hubungan di antara sesama adalah menggunduli agama. Ya. Mempreteli agama. Taib. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Taib. Penjelasan kata Solahu dzatil bain, yaitu membenahi permasalahan atau permusuhan yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya. Sehingga tercipta persatuan dan saling mencintai di antara mereka. Ya. Apalagi jika kaum muslimin tersebut masih ada hubungan kekerabatan. Tentu ini lebih ditekankan lagi. Ya. Antara dua saudara yang bersengketa, dan itu mereka berdua masih ada hubungan dengan kita, ya, maka kita hendaknya berperan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Ya. Ini lebih ditekankan lagi karena masih ada hubungan kekerabatan. Ya. Jangan sampai silaturahmi di antara mereka terputus. Ya, secara umum, ya, kaum muslimin adalah keluarga besar. Ya, sehingga mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa, berselisih adalah sebuah kewajiban. Ya, tidak didiamkan mereka berselisih. Karena dengan berselisih, bersengketa, dapat mencerai-beraikan hati kaum muslimin dan jauh dari persatuan. Ya. Taib. Dan ini fadilahnya luar biasa. Ya. Taib. Sebenarnya dikatakan di sini, ya, bahwa membenahi permasalahan atau permusuhan yang terjadi di antara kaum muslimin lebih utama daripada shalah, siyam dan sedekah. Maka shalah dzatil bain, yaitu membenahi permasalahan atau permusuhan yang terjadi di antara kaum muslimin sehingga tercipta persatuan dan saling mencintai di antara mereka. Adapun fasad dzatil bain hiyal haliqah, ini maknanya
Rusaknya hubungan di antara orang-orang yang mempunyai permasalahan adalah suatu keadaan yang bisa memangkas, menggunduli, ya, mempreteli habis agama hingga ke dasarnya. Sebagaimana pisau cukur yang memotong habis rambut kepala. Ya. Jadi ini adalah sebuah keburukan yang besar, ya. Ketika terjadi kerusakan hubungan antara kaum muslimin, ya, kemudian didiamkan saja, ya, maka ini berbahaya, ya. Taib. Maka perlu adanya apa? Adanya membenahi permasalahan permusuhan ini. Taib. Dan tatkala kaum muslimin masih banyak yang ya awam, ya, belum mengenal sunnah, dan sebagian mereka ada yang berbuat syirikan dan bid'ah, ya, maka terus didakwahkan dalam maka perbaikan keadaan mereka juga. Ya, dipahamkan tentang tauhid dan sunnah, ya, diterangkan kepada mereka bahaya syirik dan bid'ah dan juga berbagai macam kemaksiatan lainnya. Ya. Karena insya Allah mereka yang memahami tauhid dan sunnah ini lebih mudah untuk dinasehati. Mestinya harusnya demikian, ya. Jika orang ini memahami tauhid dan sunnah, ya, nggak seperti orang kaum muslimin secara umum, ya, mestinya lebih mudah untuk menerima nasihat kebaikan, ya, lebih sabar, ya kan? Taib. Bukan malah sebaliknya, ya, sudah ngaji, sudah ngerti tauhid dan sunnah, kok masih misalkan menolak kebaikan. Taib. Harusnya mudah untuk menerima kebaikan. Kandungan hadis. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat anjuran dan dorongan agar berusaha memperbaiki atau mendamaikan hubungan di antara orang-orang yang bermasalah dan berusaha menjauhkan kerusakan hubungan mereka. Taib. Perdamaian adalah sebab utama untuk berpegang teguh pada tali agama Allah dan terhindar dari perpecahan di antara kaum muslimin. Ya, sedang rusaknya hubungan adalah kerusakan agama. Maka, ya, islah dzati al-bain adalah sebuah tugas yang mulia, ya, terutama bagi orang-orang yang bisa mengampunya, ya, bisa mengusungnya, ya, karena tidak sembarang orang mampu menjembatani dua pihak yang bersengketa. Ya. Mesti ada orang yang memang memiliki keahlian di dalam apa? Berkomunikasi dengan dua belah pihak ini sehingga bisa mendamaikan sengketa di antara mereka. Yang kedua, orang yang berusaha mendamaikan, ia mendapat keutamaan melebihi keutamaan orang yang senantiasa berpuasa dan sholat. Subhanallah, ini besar sekali keutamaannya. Orang yang berusaha mendamaikan, ia mendapat keutamaan melebihi keutamaan orang yang senantiasa berpuasa dan sholat. Yang ketiga, ancaman keras dari perselisihan dan rusaknya hubungan. Karena keburukan dari rusaknya hubungan di antara orang-orang yang bermasalah, ya, akan menghalangi pelaksanaan ketaatan dan menghalangi terhimpunnya berbagai kebaikan. Baik. Kemudian hadis nomor 392. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abbad bin Al-Awwam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Al-Husain mengabarkan kepada kami dari Al-Hakam, dari Mujahid, An Ibni Abbas, Fattaqullaha wa aslihu data bainikum. Dari Ibnu Abbas tentang ayat pertama dari surat Al-Anfal, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Qala, ya, ia berkata, hadza tahrijun minallahi 'alal mu'minin an yattaqullaha wa an yuslihu data bainihim. Ini adalah suatu penegasan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah
dan memperbaiki hubungan di antara sesama mereka. Itu surat apa tadi? Al-Anfal ayat pertama. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ya. Baik. Penjelasan kata tahrijun minallah, yaitu tidak ada yang pantas untuk manusia selain ketakwaan dan perbaikan, perdamaian. Ya. Dan ini merupakan penegasan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Setelah Allah memerintahkan untuk bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah, Allah merintahkan agar kaum mukminin, orang-orang yang beriman, memperbaiki hubungan di antara sesama mereka. Ya. Taib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Adapun kandungan hadis ini, maksud hadis di atas sangatlah jelas, yaitu tidak ada pilihan bagi manusia selain takwa, ya, selain ketakwaan dan perbaikan hubungan, ya. Taib. Di sini digandengkan antara takwa dengan, ya, memperbaiki hubungan antar sesama orang-orang yang beriman. Menunjukkan betapa pentingnya islah dzati al-bain. Ya, betapa pentingnya memperbaiki hubungan di antara orang-orang yang beriman, yang berselisih. Bab 184. Ya. Jika engkau berbohong kepada seseorang padahal dia mempercayaimu. Ya. Hadis nomor 393. Aywah bin Syuraih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Baqiyah mengabarkan kepada kami dari Dubarah bin Malik Al-Hadrami, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, Anna Sufyan bin Usaidin Al-Hadrami haddatsahu, bahwa Sufyan bin Usaid Al-Hadrami menceritakan kepadanya, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaburat khianatan, amat besar suatu pengkhianatan, an tuhadditsa akhaka hadisan huwa laka musaddiq wa anta lahu kadzib. Yaitu jika engkau berbicara kepada saudaramu tentang suatu pembicaraan yang kepadamu ia percaya, sementara kepadanya engkau berbohong. Ya. Ini sebuah apa? Sebuah pengkhianatan yang besar. Ya. Hadis ini dikatakan di dalam kitab ini dhaif, ya, karena Dubaroh di sini majhul. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tayyib. Tapi sekali lagi, makna yang terkandung di dalamnya adalah benar. Ya. Betapa kita tidak boleh kemudian membohongi saudara kita. Ya, dia percaya kepada kita, kita malah membohonginya. Ya, ini sebuah hal yang tidak benar. Ya. Dan kita tahu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya tentang masalah berbahayanya bohong. Ya. Dan orang kalau udah terbiasa berbohong, ini lama-lama menjadi apa? Menjadi tabiat yang susah dihilangkan. Ya. Menjadi tabiat yang susah dihilangkan. Sehingga itu melekat. Ya. Menjadi sebuah kebiasaan terus-menerus melekat, sehingga dia gampang kemudian berkata dusta kepada siapa saja. Ya. Mungkin sebagian kita tidak sadar, para sahabat, ya, meriwayatkan hadis, ya kan? Kita tidak pernah tuh, ya, tidak ada dari kaum muslimin yang kemudian mengatakan, apa iya sih itu hadis dari Nabi? Ya, dusta enggak ya sahabat itu? Ya, kita kan langsung percaya saja, walaupun kita belum mempelajari atau belum mengenal misalkan ilmu hadis, mustalah hadis, bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang adil, yang periwatannya diterima,
Kita belum mengenal itu, belum mengerti masalah itu. Tapi secara fitrah kita ya langsung menerima. Apalagi jika kemudian rawahul Bukhari wa Muslim misalkan. Ya. Karena memang sahabat adalah contoh terbaik ya setelah Rasulullah SAW ya dalam akhlak karimah. Jadi antara akhlak karimah kejujuran. Ya. Sehingga ketika kita mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, ya tidak ada di antara kita yang meragukan itu. Ya. Apalagi memang ini adalah hadis yang sahih kan gitu. Karena memang kejujuran itu sudah sangat melekat dengan sahabat. Ya. Dan itu kaum muslimin apa? Tidak ada yang menyangkalnya. Kecuali orang-orang yang bermasalah hatinya. Mungkin orang-orang liberal yang berusaha mengutak-utik. Ya, sahabat ini adalah sahabat ini dan itu dan seterusnya. Ini orang-orang yang bermasalah. Ingin menghancurkan Islam. Ya, orang-orang liberal. Maka harus berhati-hati dengan orang-orang seperti itu. Baik. Adapun penjelasan katanya adalah kaburot itu sungguh besar. Antuhaddis akhoka. Ya. Ini dari sisi ilmu nahwunya kedudukan klausa di sini sebagai fa'il atau pelaku dari fi'il kaburot ya. Baik. Sedangkan kandungan hadisnya ini merupakan bentuk pengkhianatan yang besar apabila engkau menyampaikan suatu berita kepada saudaramu dan ia sangat percaya kepadamu. Karena engkau adalah seorang muslim yang tidak berdusta. Padahal engkau berdusta dalam pembicaraan tersebut. Ya, mestinya seorang muslim ya tidak berdusta. Karena dusta adalah dosa. Ya. Dan dusta bisa menjerumuskan seseorang ke dalam al-fujur. Dan al-fujur bisa menjerumuskan kepada ke neraka. Naudzubillah. Maka menyambung pembahasan sebelumnya, hendaknya siapapun kita tidak bermudah-mudah di dalam berdusta. Jangan mencoba-coba berdusta. Walaupun sekedar apa? Mizah. Sekedar gurau. Ya. Walaupun sekedar gurau. Hendaknya kita menahan diri ya, dari ungkapan-ungkapan kedustaan. Walaupun sekedar gurau. Ya. Walaupun kepada anak kecil. Ya. Hendaknya kita tidak membohongi mereka. Baik. Satu lagi insyaallah. Bab 185, jangan berjanji kepada saudaramu lalu engkau mengingkarinya. Hadis nomor 394. Abdullah bin Said mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Abdul Malik, dari Ikrimah, an Ibnu Abbas, qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tumari akhoka wa la tumazihhu. Ya, janganlah engkau mendebat dan mencandai saudaramu, wala ta'idhu mau'idan fatakhlifah, dan janganlah pula engkau berjanji kepadanya lalu engkau mengingkarinya. Ya. Dijelaskan dalam kitab ini, hadis ini juga dhaif ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya dan Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Adapun penjelasan katanya, la tumari maksudnya jangan berdebat dan jangan berselisih. La tumazih, jangan engkau candai ia dengan gurauan yang bisa menyakitinya, baik berupa pelanggaran kehormatan atau sejenisnya. Ya. Tayyib. Sedangkan kandungannya larangan berdebat ya dan mengerjai dengan bergurau serta melanggar janji. Ya, karena hal tersebut dapat menyebabkan perselisihan yang bisa menimpa setiap anggota masyarakat. Ya. Betapa perselisihan yang besar awal mulanya adalah dari ya hal-hal yang kecil yang mungkin semisal senda gurau yang kemudian berlebihan ya sehingga menimbulkan apa? Perselisihan, perseteruan. Ya. Kemudian terjadilah
ya insiden-insiden yang sangat tidak pantas, ya tidak perlu terjadi, ya dari hal-hal yang sepele yang kemudian bisa menyulut perselisihan, ya yang besar, ya maka seorang muslim hendaknya ya tidak berlebih-lebihan dalam perbuatan yang bisa saja mengakibatkan sebuah insiden yang besar. Ya. Bergurau boleh, namun tidak boleh berbohong. Ya. Bercanda boleh, namun ada batasnya kan gitu. Baik. Baik, sampai di sini dulu insyaallah. Ya, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang lainnya. Baik, ini yang kita sampaikan wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.